Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari ini tempat rumah tangganya tambah berkah, duitnya tambah banyak. Yang aminnya kenceng gak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita ta'dimi segenap para guru, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita semua ada dalam keberkahan dari Allah, amin. Yang sama kita hormati Bang Bedu yang paling ganteng, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pasir Randu, baliknya membeli bakiak. Kita doain Bang Bedu biar rezekinya banyak. Bulung Cendrawasih makan ubi. Cakep. Terima kasih Abi. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada dan pemirsa yang ada di hadapan saya semua, sehat Ibu? Bapak sehat? Masya Allah, hari ini nampak Bang Bedu ini wanita-wanita solehah, amin, yang selalu bersyukur dalam rumah tangganya, iman kepada Allah, amin ya robbal. Saya boleh tanya? Boleh? Setiap di antara kita kalau rumah tangga itu ada yang senang, ada yang duka, ada. Itulah rona dan warna rumah tangga, betul? Setiap perjalanan rumah tangga yang begitu panjang, kita Allah berikan pasangan yang itu adalah cerminan dari diri kita. Suami adalah cerminan bagi istrinya dan istri adalah cerminan bagi suaminya. Sehingganya di antara kita semua ini harus bisa menjadi penenang, harus bisa menjadi penyejuk, harus bisa saling menguatkan. Kalau di antara keduanya masing-masing punya jalan sendiri-sendiri dalam menjalani rumah tangga, maka otomatis yang tadinya awal pertama rumah tangga bahagia, awal pertama rumah tangga saling pengertian, di awal rumah tangga semuanya saling bisa menyempurnakan, tapi karena seiring waktu, seiring panjangnya usia pernikahan, ada orang yang kadang-kadang selalu nyalahin pasangannya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Biasanya kalau ada suami di awal rumah tangga, suami mau makan disiapin nasinya, disiapin air minumnya, disiapin makanannya. Berlalulah rumah tangga hampir 15 tahun, istri ngomong kalau mau makan beli aja di warung Padang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka inilah yang terjadi, sehingga kadang-kadang kita selalu merasa rumah tangga terasa hambar, rumah tangga terasa tidak nikmat, rumah tangga terasa tidak ada warna. Kenapa? Karena kita hidup dalam rumah tangga tapi hidupnya masing-masing. Istri main handphone depan TV,
Suaminya main handphone depan rumah, anaknya main handphone dalam WC. Jadi rumah tangganya masing-masing. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Oleh karenanya agama mengajarkan kepada kita, kalau ada hal dalam rumah tangga lalu kita merasakan hambar dalam rumah tangga kita, maka kata Nabi yang pertama, jadikan istrimu sebagai sahabat dalam rumah tanggamu. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Kalau punya masalah itu cerita sama suami. Ayo, agar rumah tangga biar tidak terasa hambar, hadirkan komunikasi yang baik dengan suami. Ini mah ya Allah, awal rumah tangga sering ngobrol sama suami, apa aja ngobrol sama suami, di mana tempat ngobrol sama suami. Sekarang jarang istri yang sering ngobrol sama suami. Ada yang begitu, Bang? Ada. Mana orangnya, Bang? Nih. Jadi di rumah nggak ada komunikasi. Bagaimana akan menciptakan nikmat, bagaimana akan menciptakan warna yang indah kalau suami dan istri dalam rumah tangga nggak saling Ada di sini yang ngobrolnya jarang-jarang sama suami? Ada? Mana orangnya? Nah, Ngobrolnya kalau minta duit doang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Yang kedua, bagaimana cara membangun agar tidak merasa hambar? Ajak su istri sholat berjamaah. Barang siapa, kata Nabi, orang yang ketika dia di malam harinya lalu dia mengajak istrinya untuk sholat malam, sesungguhnya ini adalah satu jalan di mana akan menguatkan rumah tangga. Alhamdulillah. Saya tanya, Bu, sering bangun malam? Ngapain? pipis. Bangun malam, pipis. Pak, sering bangun malam? Ngapain? Ke WC juga. Ayo, maka jaga ibadah di alam rumah tangga kita. Ajak istri kita sholat malam, ajak suami kita untuk ibadah. Mudah-mudahan dengan membangunnya ibadah dalam rumah tangga, Allah jaga dari nikmat-nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan Ibu untuk Ustadz Abi. Ya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, belum kasih kesempatan jamaah untuk bertanya kepada Ustadz Abi. Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodiah dari Majlis Salim Al-Huda Ar-Rahman, kampung Kitamu, Kresek, Tangerang. Saya mau bertanya, Abi. Boleh, Ibu Rodiah. Iya. Pernah kerja Rodiah Zaman Jepang. di Jepang? Iya, tahu berarti Ibu sejarah deh, Ibu, jangan. Silakan Ibu. Saya ada titipan pertanyaan, Pak Ustadz, dari teman. Boleh. Teman saya ini kan usianya udah 40 tahun. 40 tahun. Dia ini tiba-tiba hamil lagi anak keempat. Iya. Tanpa Hamil lagi anak keempat? Anak keempat, Anak tanpa keempat. direncanakan. 40 tahun udah ada keempat. Tanpa direncanakan. Alhasil suaminya ini kan otomatis dia harus kerja keras kan. Benar. Jadi untuk anak, menghidupi anak keempat ini. Iya, betul. Rencananya kan dia apa namanya, Mau hamil lagi yang terima. Hamil lagi. Baru lahir. perekonomian itu Pengen pensiun dini rencananya ya. jadi Suami pengen pensiun buat, kali ya? buat anak ketiga aja gitu. Oh, rencananya cuma 3 aja cukup ya. Ya cukup. Persiapan dia cuma 3 aja. Lahir anak keempat. Di luar Iya, lahir perkiraan ya belum kan? bertiga, anak terus? empat. Terus otomatis kan rumah tangganya itu kan dia nggak harmonis tuh. Oh, Jadi si suaminya ini uring-uringan terus tuh. Uring-uringan Tapi terus. kenapa sih bisa lagi ada keempat Jadi gitu? si istrinya ini kan dia merasa sedih dan bingung tuh, Iya. Pak Ustadz. Benar. Jadi solusinya gimana tuh, Pak Ustadz? Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, aku suami uring-uringan ya. Iya ya. Hasil efek juga ya. Iya. Padahal ada sebab ada akibat. Ada sebab ada akibat. Ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Iya. Gak mungkin hamil kalau nggak ada aksi ya kan? Silakan Pak Ustadz. Masya Allah, Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah, setiap orang itu hanya punya harapan. Dan harapan yang paling berharga itu saat harapan itu kita gantungkan kepada Allah. Dan setiap orang itu punya rencana, tapi sebaik-baik daripada rencana itu adalah Allah Maha Pemberi rencana sebaik buat kita semua. Maka ketika ikhtiar kita hanya pengen punya 3 anak, tapi Allah berkata beda. Allah pengen karuniakan kembali, karena anak ini adalah anugerah, anak ini adalah titipan, anak ini adalah cahaya yang boleh jadi dengan anak ini mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Jadi apa yang menurut kita tidak baik belum tentu tidak baik menurut Allah. Apa yang menurut kita baik belum tentu juga baik menurut Allah. Sehingga ketika memang Allah takdirkan kita dikaruniakan anak kembali, sikap kita seperti apa? Jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan apapun yang Allah berikan, karena saat ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak, belum tentu nikmat itu Allah berikan kepada orang lain. Orang lain sampai program kehamilan, orang lain sampai menunggu sabar bertahun-tahun. Ini ada satu keluarga yang asal nempel lahir lagi, nempel lahir lagi, asal nempel lahir lagi. Alhamdulillah. Nikmat apa enggak? Ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Apa maknanya? Bahwa Allah akan menitipkan rezeki setiap orang. Wala taqtulu khasyata imlak. Jangan pernah kau takut lalu engkau membunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Allah mengatakan demikian. Wala di sini adalah harfun nahyi. Allah melarang kepada seorang orang tua mereka membunuh anaknya karena kenapa? Takut dalam keadaan miskin. Artinya adalah apa? Bahwa hidup itu urusan Allah. Senang, bahagia, susah, itu semua urusan Allah. Kalau Allah mau memberikan rezeki kepada kita, gampang saja. Yang terpenting kita taat kepada Allah. Amin ya robbal. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ibu sarankan kepada sahabatnya, bilang sama suaminya, ini boleh jadi hadiah dari Allah. Mudah-mudahan dengan anak keempat ini ternyata jadi hikmah Allah angkat derajat kita. Dan tidak mungkin sampaikan kepada suami si sahabat ibu tadi, boleh jadi hadirnya anak ini membawa keberkahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Insya Allah. Siapa orang yang ketika dia berhusnudzon kepada Allah dengan sangkaan yang baik, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada keluarga tersebut. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dong buat Ibu Rodia. Sebelum Ustaz Abi melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, saat rumah tangga terasa hambar, nah, dan bagaimana nih bersama pasangan mengejar ridha Allah. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui akun Instagram kami. Ini dari @deanabasir. Ya, jadi Ustadz, permisi nih, izin curhat. Saya dulu menikah dengan suami saat ekonominya masih nol. Kerja sama orang pom bensin kayaknya nih. Masih nol ya gitu. Selang berjalan waktu, suami kerja keras banting tulang agar ekonomi rumah tangga membaik. Dan alhamdulillah niat itu tercapai. Ekonomi kami naik dan sukses, alhamdulillah. Sayangnya saat kami sudah kaya raya, sudah baik ekonominya, hubungan saya dan suami justru sering bertengkar.
Ada saja masalah kecil yang jadi besar karena perdebatan. Nah, saya jadi merasa apakah harta yang kami kejar ini tidak diridhoi oleh Allah, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bu, alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Alhamdulillah. Banyak orang yang mereka memang dalam menjadi rumah tangga itu benar-benar dari nol. Mulai dari pisah dari orang tuanya, mereka mandiri untuk ngontrak. Bener nggak Bu? Selesai ngontrak, mereka mulai kerja dari nol, punya rezeki sedikit tapi nikmat banget rasanya. Punya rezeki sedikit tapi terasanya cukup banget. Saat ternyata dia jalani sepenuh hati, dia jalani ikhlas, dia jalani penuh pengharapan kepada Allah agar mudah-mudahan dari yang kecil bisa jadi yang besar, dari yang sedikit bisa jadi banyak. Tentu semua itu bukan hanya kerja keras seorang suami, tapi ada istri yang mendoakan di belakangnya. Benar apa enggak? Jadi hebatnya suami boleh jadi adanya kekuatan doa istri di belakang itu. Suksesnya suami tanpa kita sadar ada ikhlasnya doa istri yang tiap malam tidak pernah henti. Saat dimana suami ini bergelimang harta, derajatnya tinggi, hartanya berlimpah, namun terkadang ini menjadi ujian. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yang namanya kebaikan itu dan yang namanya keburukan itu, semuanya adalah ujian dari Allah. Saat bapak ibu dalam keadaan yang di bawah, dalam keadaan ekonomi yang oyag, dalam keadaan kesulitan, tapi saat itu mampu orang semua melewatinya, untuk dia saling bergenggaman tangannya, saling menguatkan, saling untuk bisa memberikan motivasi satu sama lain, dan mereka sukses melewati kesulitan. Tapi enggak semua orang ketika dikasih kesenangan suami istri mampu bisa melewati ujian tersebut. Benar apa enggak? Benar apa benar? Saat ketika rumah tangga sudah mulai diangkat derajatnya, uangnya banyak, si suami mulai marah-marah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada di sini? Ayo ingetin sama suami kita apa maknanya bahwa kesenangan ini hanya sementara. Duit yang banyak ini adalah ujian dari Allah. Jangan sampai nikmat yang banyak yang Allah berikan dengan susah payah, dengan cara yang halal, tapi ternyata tidak mendatangkan keberkahan. Kenapa? Karena ternyata suaminya tidak betul-betul berterima kasih kepada istrinya. Betul betul? Betul betul. Jadi istri mah walaupun diomelin, walaupun disalahin, tetap aja sabar, ya Pak ya. Apakah ini rezeki karena banyak lalu suami marah-marah jadi enggak berkah? Rezekinya tetap berkah dengan jalan yang halal. Tapi kenapa jadi marah-marah? Ini adalah ujian. Betul? Betul. Kalau begitu bagaimana doanya? Minta sama Allah doanya. Doanya adalah apa? Minta sama Allah agar setiap langkah yang kita lakukan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu. Insya. Maka kalau pengen mendatangkan daripada ridho Allah, jadilah kita istri yang selalu mendukung usaha suami. Bu, ridho itu adalah apa sih? Ridho itu adalah sesuatu yang datang kepada diri kita, yang Allah hadirkan saat kita terima penuh nilai manfaat. Alhamdulillah. Tuh, kalau datangnya ridho Allah dalam rumah tangga, biarpun makan ama tempe dicampur ama rendang, enak banget.
Enak ya Ustaz? Nah, enak apa enggak? Enak. Enak. Padahal cuman tempe rendang ya. Tempe rendang enak kan? Tapi enak banget kalau kita bersyukur. Bersyukur. Rendangnya yang kita bersyukur. Nah maka minta sama Allah ridho, sehingganya jadilah kita orang yang menjadi pasangan yang menyejukkan hati. Sebagaimana dalam doa Nabi itu selalu berdoa untuk istri-istri Nabi. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Kalau pengen datangnya ridho Allah dalam rumah tangga, maka apa yang harus dilakukan? Jadilah istri yang menjadikan penawar hati suaminya. Alhamdulillah. Qurrata ayun itu penawar. Suami di rumah rasanya nikmat, nggak pengen keluar, nggak pengen kemana-mana. Kenapa? Karena istrinya lisannya menenangkan dan menyenangkan. Bu, ada nggak di sini istri yang tiap hari ngomel mulu? Ada begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Dikasih duit 500.000 jadi cincin, alhamdulillah. Dikasih duit 1 juta jadi emas, alhamdulillah. Dikasih duit 200.000 jadi arisan, alhamdulillah. Giliran suami nginjem duit bahasanya enggak ada mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Sekalinya minta tolong, nih pakai apaan? Duit arisan orang. Ya! Padahal suaminya tahu itu bukan duit arisan orang, duit dia. Kenapa ngomong begitu? Sebab kalau ngaku nggak pernah diganti. Ada orang yang di sini? Ada? Ada. Mana orangnya? Ayo. Maka jadilah istri yang zurriyah, yang qurrata ayun, menyenangkan hati suami. Lihat Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad itu punya istri solehah. Sampai saking solehahnya istrinya Nabi itu walaupun dalam keadaan lapar nggak pernah ngeluh. Ini mah ada istri bang ya. Duit udah dikasih, udah baju udah dibeliin, udah check out udah dibayarin, udah bayarin, tapi masih ngomel mulu. Ada itu? Mana orangnya? Kok bisa di? Nah coba kalau begitu. Ya ampun. Bagaimana akan datang keberkahan? Bagaimana akan mendatangkan redho Allah kalau ternyata kita jadi istri nggak pernah bersyukur, Bu. Alhamdulillah. Maka hadirkan rasa syukur dalam rumah tangga. Nih yang kedua, betul-betul. Pertama tadi jadilah istri yang menjadi penawar hati. Yang kedua jadikan rasa syukur itu dalam rumah tangga ada. Kalau orang nggak ada rasa syukur dalam rumah tangganya, dia selalu melihat nikmat orang lain lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan untuk suaminya untuk menafkahi kita semua. Betul apa betul? Saya kasih tahu, 1 dinar yang dikasih, 1 rupiah yang kita kasih sama fakir miskin, 1 rupiah yang kita kasih sama anak yatim, 1 rupiah yang kita kasih sama keluarga lebih baik pahalanya ketika kita memberi kepada orang lain. Subhanallah. Maka punya rasa syukur. Ini ada nggak istri nggak bersyukur bang? Ada. Kayak gimana orangnya? Kayak yang nonton. Mana nonton lagi istri saya. Belajar bersyukur. Ini kadang mohon maaf. Suaminya disalahin mulu. Bang, kayaknya kita nikah dari dulu sampai sekarang begini aja. Apa sekali saya nikah sama abang? Ada kayak gitu. Yang selama ini dikasih sama suami enggak kehitung. Gara-gara nilas titik rusak susu semuanya. Nah itu dia. Cuman gara-gara suami ya nggak ngasih hari ini nggak ngasih. Benar. Yang kemarin jadi nggak dihitung kebaikannya. Nah ini ya kadang-kadang Bu, kalau ada rasa syukur di hati kita, kita tidak akan pernah membandingkan siapa nikmat yang Allah berikan kepada suami kita dengan nikmat tetangga kita. Benar apa enggak? Bahkan sampai ada pepatah Pak Ustadz, katanya rumput tetangga lebih hijau. Padahal dia nggak tahu di tetangganya nggak punya rumput, rumahnya di keramik semua. Iya. Rumput dari mana? Bener. Orang teras di keramik kagak ada rumput. Iya. Udah, kalau gitu kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Ibu, oke. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ririn dari Majelis Taklim Bunda Soleha Cikarang. Bertanya Abi. Silakan Bu. Berarti di Majelis Taklim itu budanya solehah semua ya? Insya Allah soleha semua. Boleh bertanya Abi ganteng? Boleh, Masya Allah, Bang Bedu ganteng. Ibu-ibu ganteng. Gini Abi, ada teman saya. Dia itu memang mungkin terlambat menikahnya. Terlambat. Iya. Dia karena memang enggak juga. Dia memang sibuk dengan bekerja, dengan kasihkan bekerja. Ditambah dia tuh anak tunggal, Anak pertama. anak satu-satunya, Anak anak satu-satunya, dan itu yang menjadi kekhawatiran orang tuanya. Jadi orang tuanya ingin anaknya itu untuk segera menikah dengan cara menjodohkan. Benar. Nah, teman saya itu bilang ikhlas gitu, karena saya itu gak ingin berbakti sama orang tua, dia setuju untuk dijodohkan. Iya. Nah, dari perjodohan itu mereka menikah. Iya, alhamdulillah berjalan lancar, kehidupan mereka juga baik-baik saja. Dan teman saya itu ada kesepakatan memang atas keinginan dari suaminya tidak bekerja lagi. Jadi sebagai ibu rumah tangga. Dia menerima jadi ibu rumah tangga dan juga menjalankan sebagai ibu rumah tangga yang baik, melayani suami, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Setiap hari menyiapkan sarapan, memberikan menyiapkan bekal buat suaminya bekerja. Cuma di sini dia menyampaikan karena suaminya bahwa karena kan ini berjodohan ya, jadi untuk yang Rasa cinta. Bukan untuk biologisnya, dia minta ke suaminya untuk sementara tidak dulu dilakukan karena memang belum ada rasa cinta karena suami, karena kan dijodohkan. Dan ya, suami setuju suaminya. Dan suaminya oke lah gitu kan. Jadi maksudnya tidak ada rasa, cuma terpaksa. Jadi suaminya ya sudah nggak apa-apa, mau menunggu sampai istrinya ada rasa cinta. Nah, cuma kan apakah dengan sikap dari teman saya itu dapat ridho dari Allah gitu Abi. Nah, sedangkan kan kita tahu ya kalau ridhonya istri itu ada di suami. Nah, itu seperti apa solusinya gitu Abi. Jadi biar nanti kita juga memberikan masukan buat teman saya. Nah, itu bagaimana Abi gitu kan, karena yang kita tahu kan bahwa istri itu ridhonya istri kan ada di suami. Itu. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah, Masya Allah. Kalaulah ini menjadi satu hal ujian, saya doakan suami ini adalah calon ahli surga. Masya Allah, amin. Betapa begitu baiknya suami dan bijaknya saat ketika dia mampu menjaga daripada emosinya dan membesarkan rasa pengertiannya, dan ini bukan perkara yang mudah. Mudah ini betul. Karena hakikatnya saat orang berumah tangga itu adalah sebagaimana dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini pasangan untuk tinggal bersama. Saat dalam keadaan tinggal bersama, apalagi seorang istri, dia melayani dengan sepenuh hatinya, baik secara johir tadi dia layani makannya, dia senyum, dia punya agama. Tentu kalau orang yang punya agama, dia tahu kewajiban bagaimana memperbaiki hubungan dengan suaminya. Betul-betul. Permasalahan cinta itu hanya 1% dalam rumah tangga. Tapi ketika suami itu soleh, suami itu taat dalam agama, bahkan suami ketika diuji istrinya mengatakan, "Pak, maaf, mama belum punya rasa cinta."
Jadi hari ini kita libur dulu ya, mama belum siap. Tapi kalau suami itu dia bilang tidak apa-apa mama, papa ridho dengan apa yang mama lakukan. Kalau suami itu ridho dengan apa yang dilakukan istrinya, maka ini akan mendatangkan rahmat Allah yang besar buat suaminya. Subah. Tapi hati-hati, jangan jadi ini perkara awal sehingga akhirnya gara-gara istri tidak melayani suami, ini jadi satu alasan yang akhirnya kalau suaminya nggak punya iman, kalau suaminya nggak punya agama, kalau suaminya tidak menerima, maka ini akan menjadi awal keretakan yang besar dalam rumah tangga. Betul-betul. Apapun yang diminta suami kita saat itu bukan melakukan ketidaktaatan kepada Allah. Apapun hal baik yang disayang dan dipengen suami kita saat itu tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka istri wajib untuk taat kepada suami. Betul apa betul? Kalau suami nggak boleh deketin istri, istrinya teleponan sama orang lain. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Jangan bicara nggak cinta sama suami, belum siap sama suami, tapi curhat-curhatan sama laki orang. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka saat ketika kita sudah sakan, sudah bersama dalam satu rumah, maka di situ pasti akan timbul yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Oleh karenanya, jadilah istri yang siap dalam keadaan apapun. Insya Allah, sehingga apa yang kita lakukan tidak jadi malapetaka dalam rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan saat tadi sahabatnya redho, ikhlas, melayani lahir dan batin, justru dari situlah akan mulai rasa cinta yang berbinar-binar. Amin ya robbal alamin. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Ibu Iin ya. Baik, oke. Setelah Ibu Iin ada ibu siapa yang mau bertanya? Oke, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Tati dari Majlis Salim Al-Huda Ar-Rahman, Kampung Kitamu, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Silakan Ibu Tati. Ya, Abi, saya mau curhat. Boleh. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang ini saya mulai memperdalami ilmu agama. Setiap minggu saya bersama teman-teman juga ke pengajian, dan contohnya untuk saat ini saya datang ke tempat dakwah yang sangat luar biasa ini. Tapi suami saya itu Pak Ustadz sering main. Waduh. Iya. Online apa offline, Bu? Offline online. Iya, Pak Ustadz, saya berusaha untuk menasehatinya, tapi suami saya sering marah-marah. Jadi saya juga kan pengen seperti orang-orang mempunyai pasangan di masa usia seperti ini untuk beribadah bersama gitu kan. Pengajian bersama pasangan. Benar-benar pengen memiliki seorang imam gitu Bu ya. Iya. Terus gimana kira-kira Pak Ustadz agar suami saya itu dapat hijrah ke jalan yang lebih baik? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya Ibu Tati, ya Tati di jalan. Ibu hati-hati ya. Ibu Tati bertanya kepada Ustadz, curhat bukan bertanya. Curhat, Ustadz, suami saya ini suka main offline dan online. Saya pengen suami saya itu juga bisa membimbing saya, ngajak saya berjamaah, ibadah berjamaah, salat berjamaah. Pokoknya mengajak kepada hal-hal yang baik. Saya sudah sering ngaji Pak Ustadz, saya udah ikut pengajian, terutama kayak kejalan dakwah seperti ini Bu ya. Tapi suami saya itu belum bisa berubah Ustadz. Gimana caranya supaya suami saya bisa hijrah dan berubah, menghentikan kecanduan di online dan offline-nya Pak Ustadz. Walaupun menang, istri gak peduli lah, mau menang sedikit, menang banyak. Saya pengen suami saya berhenti main kata Ibu Tati ya Bu ya. Nah gimana caranya tuh Ustadz ya?
Ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana waghfir lana ya wasi'an. Bu, alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah, tidak sedikit ujian yang diterima seorang ibu dalam menjalani rumah tangga. Bener apa enggak? Salah satunya kadang-kadang istrinya soleh, suaminya enggak soleh. Ada yang begitu? Ada? Istrinya taat agama, suaminya enggak mau ibadah. Ada? Sebagaimana contoh yang sudah kita fahami dalam Al-Quran, bagaimana taatnya Asiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ketaatannya, memiliki suami yang tidak taat kepada Allah, Fir'aun namanya. Benar apa enggak? Bahkan dengan kesombongannya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tapi Asiyah tidak pernah putus asa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Begitupun ada saat ketika suaminya soleh tapi istrinya tidak solehah, seperti bagaimana Nabi Nuh menyebarkan agamanya Allah, mengajak pada kebaikan, tapi ternyata orang yang paling dekat dengan Nabi Nuh, istrinya sendiri dan anaknya, malah tidak taat kepada Allah. Betul betul. Ini contoh dalam kehidupan kita, betapapun kita demikian. Maka apa yang harus kita lakukan? Saat tadi Ibu Yati bertanya suaminya, Ibu Tati ya Bu, Tati apa Yati? Oh, insya Allah selalu ada di hati suaminya. Saat Ibu Tati bertanya, dia ngingetinnya dengan cara apa Ustadz? Allah negesin dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhu hasanah. Ini yang harus kita lakukan. Pertama, bagaimana kita mengingatkan suami kita. Kalau suami kita enggak mau ibadah, kalau suami kita sering maksiat, kalau suami kita masih di jalan yang salah, kalau suami kita enggak mau taat sama Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Ud'u ila sabili rabbik, ingetin dengan cara yang hikmah, ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhu hasanah, dengan kebaikan dan omongan yang bagus. Bu, alhamdulillah. Nih caranya yang pertama, ibu ingetin, Pak udah umur, bukan muda lagi. Coba ada bapak ingat, kebaikan kita ini masih sedikit banget. Mama apalagi dosa banyak banget. Mama pengen biarpun mama banyak dosa, kalau papa yang ahli ibadah, besok mama surganya bareng sama papa. Alhamdulillah. Ingetin dengan hikmah, wal mau'idhu hasanah, dengan bahasa yang bagus. Mama juga banyak salah, banyak dosa, belum tentu ahli ibadah. Tapi kalau papanya paling rajin ibadah, itu insya Allah akan jaminan mama juga masuk surga. Pengen banget Pak ibadah bareng, nikmat rasanya. Jadi ngomongnya enak. Jangan ngomong begini, Pak lu memang dasar ahli neraka. Bagaimana kagak ahli neraka, sholat kagak, main di mulu. Ada yang begitu? Ada. Udahlah, daripada ntar mendingan sekarang masuk nerakanya lah. Kira-kira suami nerima apa enggak? Nerima apa enggak? Istri menghadapi suami yang seperti tadi Abi bilang, harus hadapi penuh kesabaran dan tetap jangan hilang cinta dan sayang kepada suami, karena perhatian, cemburu, marah itu adalah bentuk kasih sayang. Masya istri. Allah, benar. Ya kan? Benar, Bang. Marahnya istri kepada kelakuan suami itu karena supaya suami kembali ke jalan yang lebih benar. baik. Lebih baik gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Abi. Ya, terima kasih Abi untuk tausiahnya, dan itulah tadi. Ya, buat Ibu Tati juga ya, semoga suaminya kembali ke jalan yang benar, pulang ke rumah nggak main lagi, tapi mandi, ajak ibu sholat jamaah bareng ya. Amin. Dan
itulah tadi bagaimana rumah tangga yang ketika sudah mulai terasa hambar, kembalikan keharmonisan dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ajak istri, ajak suami untuk beribadah bareng. Karena seperti yang tadi Abi bilang, sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa suami yang membangunkan istrinya di tengah malam untuk beribadah bareng, maka dia termasuk dicatat sebagai orang-orang yang mencintai Allah. Kalau kita sudah cinta sama Allah, Allah pasti akan membalas lebih cinta lagi, begitu Abi ya. Berkah rumah tangga kita. Baik, sekali lagi mohon doanya juga Abi sebelum kita akhiri tausiah hari ini, sekaligus agar apa yang tadi Abi sampaikan menjadi kebaikan, keberkahan buat kita semua, dan apa yang kita panjatkan, kita doakan, Allah kabulkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Abi. Baik Bapak Ibu semua dan pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menurunkan ridhonya dalam rumah tangga kita, memberikan keberkahan setiap langkah dan niat kita, sehingga mudah-mudahan rumah tangga yang Allah hadirkan kepada kita semua menjadi rumah tangga yang penuh berkah dan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 7 kali di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Allah, Kau memberikan pasangan yang baik untuk kami semua ya Allah, sehingga alhamdulillah pada sampai hari ini ya Allah, kami terus ya Allah dikaruniakan pasangan yang terus mengingatkan kebaikan kepada kami ya Allah. Berikan terus cahaya iman di hati kami ya Allah, sehingga dalam menjalani rumah tangga ini kami selalu ada dalam taat kepadamu ya Allah, selalu ada dalam mudah melakukan ibadah kepadamu ya Allah, dan selalu untuk saling menguatkan dalam apapun ujiannya ya Allah, apapun kesulitannya ya Allah, apapun cobaannya ya Allah. Berikanlah kami dengan istri dan suami kami menjadi orang yang kuat ya Allah, orang yang sabar ya Allah, orang yang ikhlas ya Allah, dengan setiap apapun keadaan yang tidak pernah kami pahami ya Allah. Berkahkan rezeki suami kami ya Allah, luruskan niatnya untuk terus memberikan kebahagiaan dalam keluarganya ya Allah. Berikan keridhaan juga kepadanya ya Allah, sehingga luaskan kesabaran istri kami semua ya Allah. Hadirkan rasa syukur dalam rumah tangga kami ya Allah, dan karuniakan keturunan yang soleh dan solehah kepada kami semua ya Allah. Faqdiya hajatuna ya Allah. Ibu silahkan hari ini doakan suami ibu semuanya. Bapak silahkan doakan istri bapak semuanya, doakan semuanya ya Allah. Minta keberkahan dalam rumah tangga masing-masing, minta nikmat, minta redho, minta kebaikan yang banyak untuk rumah tangga masing-masing. Minta rasa syukur karena suami kita sudah banyak berjuang buat ibu semua keluarganya. Ya Rabb, terima semua perjuangan suami-suami, para ibu-ibu yang hadir di sini, yang mereka tulus menafkahi keluarganya. Ya Allah, jadikan setiap keikhlasan, keridhaan para istri-istri yang berjuang mendoakan suaminya menjadi keberkahan dalam rumah tangganya ya Allah. Jadikan ya Allah hajatnya menjadi wujud darimu ya Allah. Sekarang doakan orang sebelah kanan kita. Doakan Bu, biar sehat, biar berkah umur, biar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Doakan yang sebelah kirinya, biar sehat, panjang umur, berkah rumah tangganya. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan salaman dan berpelukan satu sama lain.